Di tengah fluktuasi ekonomi global dan kemajuan teknologi finansial, dunia terus bertanya, apakah Bitcoin dan kripto benar-benar masa depan? Hari ini kami berbicara langsung dengan Direktur Utama Bitwiwi, Bapak Hamdi Hasyar Baini, salah satu pemain utama dalam ekosistem kripto Indonesia. Selamat siang, Pak Hamdi. Siang, Luli. Senang bisa ngobrol langsung, Pak, dengan Bapak. Sama-sama. Gimana, Pak, kabarnya, Pak? Baik, sangat baik hari ini. Yes. Yeah. Oke. Pak, Bapak kan sudah lama ya ada di pasar modal, kemudian juga di perbankan. Kira-kira kenapa Bapak tertarik dengan kripto sekarang? Saya itu pada prinsipnya orang yang selalu atau suka dengan hal-hal baru gitu. Saya sebetulnya memulai karir di perbankan dulu. Perbankan sekitar 8 tahun, kemudian saya ke Bursa Efek Indonesia. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta, itu di tahun 95 sampai dengan 2018. Mungkin sebagian besar karir saya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sempat ke perusahaan sekuritas juga, dan balik lagi ke bursa, dan setelah itu ada industri baru yang baru berkembang, yaitu kripto. Dan seperti tadi saya katakan, saya senang mempelajari hal baru, dan saya langsung pelajari. Dan menurut saya kripto adalah industri masa depan. Kripto yang tadinya masuk di Indonesia itu di bawah Bapepti, kemudian sejak Januari kemarin pengawasannya beralih dari Bapepti ke OJK. Karena kripto sudah masuk di Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Artinya pemerintah makin mengakui keberadaan kripto ini. Artinya saya sudah punya pengalaman banking, punya pasar modal, ya termasuk sekuritas, kemudian industri berjangka, apalagi yang saya belum pelajari gitu. Ada kripto. Jadi kenapa saya nggak pelajari kripto? Yeah. Itu yang ya latar belakangnya kenapa saya ada di industri ini sekarang. Yeah. Apa itu, Pak, Bitwiwi, dan apa sih perannya dalam industri kripto? Nah, Bitwiwi adalah salah satu dari pedagang aset kripto yang punya izin resmi dari OJK. Sebelumnya Bapepti. Kalau pada saat di Bapepti, penyebutannya namanya adalah pedagang fisik aset kripto. Kemudian setelah di OJK itu berubah nama menjadi pedagang aset keuangan digital atau PAKD. Jadi kami ini adalah salah satu PAKD yang punya izin resmi dari OJK. Peran kami adalah menyediakan platform kepada para investor kripto untuk membeli dan menjual aset kripto. Bayangan Bapak mengenai industri kripto dan Bitwiwi dalam 5 tahun ke depan seperti apa, Pak? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa sekarang ini kan Indonesia nomor 3 adopsi kripto di dunia. Dengan jumlah penduduk segini banyak, 270 juta sekian, saya kira suatu saat Indonesia bisa jadi adopsi nomor 1. Karena saya informasikan bahwa Indonesia adalah mungkin satu-satunya regulator di dunia ini yang sudah mengatur kripto seperti yang ada sekarang. Ekosistem kripto di Indonesia itu agak berbeda dengan di negara lain. Di kita selain kripto exchange seperti Bitwiwi ini, ada juga bursa kriptonya, persis seperti di pasar modal. Jadi ada bursanya, ada clearingnya, dan ada custody-nya. Jadi dengan ekosistem yang sudah demikian maju dan lengkap, saya kira ke depannya makin banyak masyarakat yang masuk ke industri kripto. Kan tadinya mereka masih ragu-ragu, ini kripto ini barang apa sih, terus pengawasnya siapa sih gitu. Nah sekarang kalau sudah diawasi oleh OJK, OJK sebelumnya sudah mengawasi perbankan dan pasar modal, sekarang ada kripto, saya kira ini akan menambah keyakinan masyarakat untuk masuk ke industri ini.
masyarakat Indonesia akan semakin banyak ke depannya. Kalau sekarang 20 juta, mungkin 5 tahun yang akan datang ya 50 juta. bisa 50 juta. Karena 20 juta dalam waktu berapa tahun? 2018 sampai 2025, 7 tahun. Nah, kalau sampai tadi berapa tahun? 5 tahun ke depan kan? Ya kurang lebih ya double lah ya. Bisa 50 juta. Optimis ya, Pak? Optimis. Ya, pemirsa vbisnews.com, kita telah mendengar paparan daripada Direktur Utama Bitwiwi, ya Bapak Hamdi. Dari edukasi hingga keamanan, dari inovasi hingga regulasi, jelas bahwa Bitwiwi tidak hanya bicara masa depan kripto, tapi juga membangunnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang.